Shalom, selamat malam buat teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kembali saya menyapa kita semua untuk ngopi di rumah saja. Kita mau belajar firman Tuhan. Di dalam kesederhanaan kita lewat online seperti ini, kita sebagai kaum awam harus terus belajar firman Tuhan. Dan seperti biasa, saya sudah ditemani kopi saya, kopi latte gitu ya. Saya berharap siaran malam hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai, saya akan seruput dulu kopinya. Teman-teman bisa bikin kopi di rumah saja. Oke, saya akan coba bahas pada kesempatan kali ini. Saya bahas mengenai tema yang tidak lagi berkelanjutan dengan tema-tema sebelumnya, yaitu di mana membahas dalam kisah para rasul, perjalanan Rasul Petrus gitu ya, melayani dan Saulus dan sebagainya. Tetapi hari ini saya akan membicarakan tema-tema lepas di mana kebenaran firman Tuhan ini yang kita boleh bahas malam hari ini adalah terambil dari kitab Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41 yang berjudul Angin Ribut Diredakan. Nah ya, ini tema yang akan coba kita bahas, mungkin familiar di telinga kita dan kita sudah pernah sering mendengar cerita ini. Dan kita sebagai kaum awam coba kita pelajari makna di balik itu untuk menyegarkan kembali kebenaran firman Tuhan yang sudah lama kita tarik kembali keluar. Sehingga malam hari ini sebagai kaum awam kita bisa memiliki satu penyegaran rohani ya. Yang mungkin malam hari ini mungkin ada yang baru terdengar gitu dan lain sebagainya. Oh, maknanya di dalam ini ada seperti ini ya. Nah, pada malam hari ini kita coba untuk bersama-sama membahasnya. Saya akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kesempatan yang Kau berikan buat kami untuk kami boleh memiliki kesempatan waktu sementara ini untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Kami berdoa mohon Roh Kudus menuntun, memimpin setiap pribadi kami agar kami mengenal kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dan hamba-Mu berdoa kiranya ucap bibir hamba-Mu ini penuh dengan urapan daripada Roh Kudus-Mu, sehingga setiap perkataan hamba-Mu ini pengajaran yang sesungguhnya adalah perkataan firman Tuhan saja yang boleh berkata-kata atas kami. Pimpin waktu depan, pimpin siaran ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan bacakan di dalam Injil Markus pasal keempat ayat 35 sampai 41. Ada juga di bagian Matius dan Lukas, tapi saya memilih untuk membahas di Injil Markus ya. Saya akan bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan dan sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di dalam tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, ya, nanti kita akan coba bahas. Di sini kita melihat bahwa angin ribut ini bukan sekedar angin datang tiba-tiba lalu Kristus menenangkan. Sepertinya ceritanya sesederhana itu gitu ya. Nah, kita akan coba melihat kedalaman daripada cerita ini atau kisah ini. Kisah ini kisah yang sangat menarik ya. Jadi nggak sesederhana ceritanya tadi. Murid-muridnya bertolak ke danau, ke seberang, melewati badai taufan. Lalu ketika itu badai taufan mengamuk, diredakan oleh Kristus. Lalu Kristus selesai gitu ya. Murid-muridnya takut dan takjub akan Kristus. Udah selesai ceritanya gitu ya. Tidak seperti itu gitu ya. Dan
kita akan menemukan di dalam cerita tadi gitu ya, dengan bahasa-bahasa gambar tadi, nanti kita akan menemukan hal-hal yang menarik yang akan kita coba sama-sama telaah pada malam hari ini. Semoga malam hari ini kita mendapat satu pencerahan di dalam pembelajaran kita ya, sebagai kaum awam secara khusus. Baik, yang pertama adalah ketika itu saya melihat pelayanan Yesus waktu kita mengikuti Yesus ya. Tuhan Yesus mengajar ya, mengajar kepada orang-orang banyak ya. Dia mengajar di atas perahu pun dia berkhotbah gitu ya. Perahu dijadikan media sebagai mimbarnya gitu ya. Yang kita tahu kalau kita berada di atas perahu itu kan gampang sekali goyang gitu ya, terombang-ambing oleh air laut gitu ya. Jadi tidak stabil ya, artinya perahu itu dalam kondisi yang tidak stabil karena di atas air gitu ya. Sedangkan kalau di darat ya itu lebih stabil gitu kan untuk pijakannya. Jadi Kristus mengajar dengan posisi yang tidak stabil. Nah, ini mengajarkan buat kita bahwa di dalam pelayanan, khususnya di dalam penginjilan ya, pemberitaan kabar baik ya, dimanapun kondisinya, dimanapun keadaannya, kita harus sebagai para hamba Tuhan secara khusus ini harus tetap memberitakan Injil. Harus tetap bisa fokus untuk memberitakan Injil atau menyampaikan kabar baik ya. Jadi ketika Kristus yang sudah berlelah juga sudah ngajar lalu dia bertolak kembali. Nah, pada waktu Kristus bertolak kembali gitu ya, bertolak ke seberang maksud saya gitu ya. Itu sebenarnya Kristus punya misi ya, yaitu untuk menyelamatkan orang yang kerasukan setan di Gerasa. Ya, jadi misinya seperti itu. Jadi Kristus yang baru saja mengajar udah capek seharian ngajar ya orang banyak gitu ya. Lalu ketika sudah menjelang petang ya, sudah petang hari, udah sore menjelang malam, lalu Kristus harus bertolak lagi. Karena apa? Punya misi. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, khususnya hamba Tuhan gitu ya, harusnya memiliki satu kerinduan sebagaimana Kristus yang dimana waktunya itu begitu ketat gitu. Waktunya itu nggak ada waktu santai lah, kira-kira demikian ya. Jadi barusan ngajar, barusan memberitakan Injil, lalu Kristus harus bertolak ke seberang karena punya misi tadi, untuk menjalankan misi lagi. Bayangkan ya, hidupnya itu tidur pun langsung di kapal saja gitu ya, seadanya ya. Jadi ini kita belajar pada bagian pertama ini, bagaimana ketika kita mengikuti Kristus pun kita benar-benar harus memiliki waktu yang begitu bersifat berkualitas ya. Sifatnya hidup kita mesti kualitatif. Jadi artinya kita dalam hidup kita harus benar-benar mengikuti Kristus itu sama seperti Kristus, yang dimana waktunya itu untuk terus menjalankan misi, menjalankan kehendak Bapa ya, menjalankan kehendak Bapa ya. Jadi kita belajar sama-sama sebagai kaum awam supaya hidup kita pun sama berjalan di dalam kehendaknya, di dalam kehendak Tuhan ya. Terus gitu ya kan, nggak pernah berhenti gitu ya. Nggak cuma jadi orang Kristen karena waktu hari raya saja, napas ya, Natal dan Paskah. Jangan jadi orang Kristen napas ya. Natal muncul ya kan, aktif. Paskah muncul, aktif. Tapi setelah itu tidak gitu ya. Jangan jadi orang Kristen yang hanya seperti kapal selam ya, timbul tenggelam. Tidak demikian, tapi mesti konsisten. Nah, ketika kita sebagai murid-murid Kristus pun di dalam penginjilan Kristus harus juga menjalankan misi yang mungkin nggak ada istirahatnya kalau ikut dengan Tuhan gitu ya. Nggak pernah memikirkan untuk dirinya sendiri. Ya, Kristus di sini kita melihat bahwa Kristus pun sedang mendidik murid-muridnya khususnya gitu ya, untuk dia bisa mengikuti Kristus, menjalankan misinya, yaitu memberitakan Injil dan nanti ada misi di tanah Gerasa ya. Nah, tidak berhenti di situ juga. Kristus ketika orang banyak mengajar segala macam pun akhirnya dia juga mengajar dengan begitu banyak di
ayat-ayat sebelumnya mengenai perumpamaan dan lain sebagainya. Dia mencoba untuk mengajar dengan penuh hikmat bijaksana tentunya. Dia pengen orang-orang yang datang pun mendapatkan sesuatu, ya, mendapatkan sesuatu. Nah, ini ketika kita melihat bahwa ada perahu juga, ada beberapa perahu juga yang menyertai Kristus, ini ada beberapa penafsir yang bahwa mengatakan ada beberapa murid-murid Tuhan yang di luar dari 12 rasul gitu ya, juga ikut serta gitu ya. Mereka mau mengikuti kemana Yesus pergi, kira-kira gitu ya. Karena ada satu bobot gitu ya. Kita melihat bahwa ketika ada bobot pengajaran, pembelajaran gitu ya, maka murid dengan sendiri akan datang kepada guru. Ya, kalau kita sebagai pengajar, penginjil, hamba Tuhan, ketika kita memiliki bobot kualitas di dalam khotbah, pasti juga ada orang-orang yang akhirnya mau belajar untuk mendengar-dengaran firman Tuhan kemanapun dia pergi, ya. Jadi kita mesti PR nih buat para hamba Tuhan khususnya ya. Bukan untuk mencari tanda petik ya, follower-follower, tidak. Kita mau supaya domba-domba itu digembalakan oleh firman Tuhan yang hidup itu sendiri. Nah, Kristus adalah sang firman itu sendiri dan dia adalah gembala agung kita, ya. Jadi kita tahu bahwa nggak heran bahwa Kristus itu banyak orang yang akhirnya mau datang untuk belajar kepada dia gitu ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Saya bacakan terlebih dahulu kutipannya saja ya, kutipannya saja gitu ya. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air, ya. Ini backgroundnya tahu-tahu taufan ngamuk gitu ya, taufan ngamuk gitu ya, dahsyat ombak menyembur ya. Ini latar belakang yang juga nggak enak ya, backgroundnya nggak enak sekali ya. Di sini mungkin digambarkan dengan taufan yang juga ada hujan gitu ya, disertai hujan. Jadi bukan perahunya bocor ya, banyak air, tidak, karena taufan itu besar, terus ada disertai hujan, lalu air itu kemasukan air, perahu itu kemasukan air, lalu juga ada karena melawan dengan ombak begitu deras, maka ada air laut itu masuk ke dalam perahu mereka. Jadi mereka tuh dalam posisi yang mungkin tidak ideal gitu ya. Mereka bisa tenggelam begini caranya gitu. Ini backgroundnya yang luar biasa. Tiba-tiba gitu ya, lalu mengamuklah taufan gitu ya. Ini bicara sebenarnya taufan ini gangguan daripada si jahat gitu ya. Jadi ketika kita tahu bahwa misi Kristus adalah untuk menyelamatkan orang yang kerasukan setan di Geraza. Saya akan kutip saja, mungkin di next selanjutnya, konten berikutnya nanti akan saya bahas kelanjutan dari angin ribut diredakan ya. Saya akan kutip saja bahwa ada misi daripada Tuhan. Saya ambil kutip saja gitu ya. Di dalam Markus 5 ya. Markus 5 saya kutip saja ya. Saya kutip di dalam ayat yang ke-7. Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak. Ini orang yang kerasukan setan tadi ya. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Nah, ketika Tuhan Yesus sampai di tanah Geraza, itu orang yang kerasukan setan tuh datang pada Tuhan Yesus dan menyembah, lalu apa urusanmu gitu kan. Ini sebenarnya misi Tuhan. Makanya waktu Tuhan Yesus ingin bertolak gitu ya, danau ke seberang gitu ya, ini maka iblis ingin menghambat misi daripada Yesus, mau menggagalkan misi daripada Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus punya misi untuk menyelamatkan jiwa yang ada di tanah Gerasa itu. Karena Kristus adalah gembala yang baik yang mencari dombanya yang tersesat dan terhilang. Tuhan pasti akan temukan, karena tidak ada satu orang pun yang diberikan Bapa yang akan hilang. Ya, tidak ada yang bisa dapat mengambil gitu yang sudah Allah berikan kepada Kristus untuk Kristus bisa tebus dan bisa menangkan. Nah, ini luar biasa ya. Nanti teman-teman bisa lihat di dalam Injil Yohanes gitu ya, Yohanes 6 gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca lagi di sana. Saya juga pernah bahas gitu ya. Teman-teman bisa lihat di konten saya di dalam YouTube channel saya. Nah, ketika itu bukan serta-merta tanpa alasan taufan itu ada. Ya. Jadi taufan ini sedang
menggagalkan misi untuk supaya jangan sampai Yesus datang ke tanah Gerasa dan menyelamatkan orang tersebut. Maka pada waktu di tengah-tengah perjalanan mereka, taufan itu, waduh, ini perjuangan kita ya, melawan darah dan daging. Ingat ya, pertempuran kita itu bukan melawan tentara Romawi gitu ya, tanda petik gitu, tetapi kita melawan penguasa-penguasa di udara, ya. Kita melawan penguasa-penguasa di udara. Jadi pada waktu itu mereka mencoba menggagalkan ini kuasa daripada si jahat ya. Ingin menggagalkan. Ketika ombak taufan itu akhirnya menggoncang iman daripada murid-muridnya. Nah, ini menarik ya. Mungkin dengan cara demikian dia goncang perahunya, maka akan mereka menyerah. Mereka mungkin tidak akan bertolak. Mereka pulang balik kembali gitu ya. Tapi tidak dengan Kristus. Di sini Kristus juga mau menguji iman daripada murid-muridnya. Ya, Tuhan sedang menguji iman daripada murid-muridnya. Kita akan lihat bagaimana Kristus menguji iman mereka. Setiap kita yang percaya, orang Kristen gitu yang sejati, setiap kita akan terus diuji iman kita. Ya, Tuhan akan terus menguji iman kita sehingga iman kita itu benar-benar memiliki keindahan di dalam kehidupan kekristenan kita sehingga kemuliaan Tuhan boleh nampak. Dan kita akan lihat ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, ya. Bayangkan ya, lagi keadaan kacau balau gitu ya, lagi keadaan terhimpit gitu ya, lagi ada masalah besar gitu ya. Tuhan bisa-bisanya tidur. Ini yang membuat ironis ya. Jadi bayangkan ya, ini kacau gitu kan, semua pada kalang kabut. Tuhan Yesus malah tidur. Seakan-akan Tuhan membiarkan gitu ya. Seakan-akan Tuhan tidak peduli gitu ya. Karena di bagian ayat ke-38 kalimat berikutnya adalah, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ini seakan-akan kok Tuhan Yesus tuh nggak peduli ya. Kita kok punya Allah demikian ya, nggak peduli. Nah, seringkali di dalam perjalanan kekristenan kita, hidup kekristenan kita pun demikian ya. Kadang waktu Tuhan uji, seakan-akan Tuhan tuh nggak dengar doa saya ya. Saya sudah berdoa, berlutut, berpuasa. Kok Tuhan kayaknya nggak denger ya? Kok Tuhan nggak jawab ya? Kok Tuhan tidak bertindak ya? Iman kita nih bisa mengalami gelombang daripada taufan gitu ya. Nah ini, seringkali disinilah kita diuji oleh Tuhan. Ya, Tuhan sedang menguji. Kalau sampai hari ini kita pun merasa demikian, sepertinya Tuhan gak peduli. Waduh, iman kita sedang lemah. Kita sedang digoncang. Kekristenan itu mengikut Tuhan itu pasti akan ada gelombang gitu ya. Nggak datar-datar saja. Kita sedang tidak bertamasya gitu ya. Kita sedang tidak main kano-kanoan gitu kan. Tidak. Tapi Tuhan bawa kita kepada perahu yang benar, yang sesungguhnya. Yaitu yang berada di tengah lautan. Hidup kita demikian, kekristenan itu yang makanya kenapa lagu nenek moyangku seorang pelaut gagah berani gitu ya. Karena mengarungi lautan, maka gagah berani, maka ada satu ada satu kegagahan gitu ya, disebut gagah berani karena mengarungi laut samudra. Nggak akan disebut sebagai seorang gagah berani gitu ya kalau misalnya berada di kali gitu kan yang nggak ada gelombangnya gitu ya. Nggak akan disebut gagah perkasa gitu ya. Tapi kekristenan hidup kekristenan itu adalah yang benar-benar melalui gelombang ya dalam kehidupan ini. Itu adalah iman yang sesungguhnya. Nah, Tuhan menguji iman daripada murid-muridnya. Nah, ada hal yang menarik ketika kalau kita perhatikan, Tuhan tidur di buritan. Ya, tidur di buritan di sebuah tilam. Jadi lokasinya itu ada di Jurumudi ya.
kalau dalam posisi perahu itu ada di Jurumudi, ya, dekat di Jurumudi. Nah, ini yang menarik begini. Kalau bahasa gambar ya, saya coba gambarkan kayak sebuah film lah, satu scene ini. Kristus tidur, ya, matanya tertutup, tetapi tidak dengan hatinya. Bayangkan ya, Kristus sebagai jurumudi di dalam kehidupan kita. Dia nggak akan biarkan kapalnya itu binasa. Dia tidak akan membiarkan kapalnya itu akan kandas, hancur, dia terbang gelombang ombak, taufan atau apapun. Perhatikan, sekalipun Kristus tidak menyentuh, ya, sebagai kemudinya tidak menyentuh, sekalipun Kristus tidur matanya, tetapi hatinya, tetapi penyertaannya tidak pernah tertidur buat setiap kita yang percaya. Maka Tuhan tidak akan membiarkan gelombang tantangan hidup yang engkau alami ini, tidak membiarkan perahumu hancur. Tuhan tidak akan biarkan itu. Tuhan akan menyertainya karena Kristuslah jurumudi daripada kehidupan kita. Dialah jurumudi dari bahtera yang dimana kita ada di dalamnya. Maka kita harusnya semakin kenal Kristus, kekhawatiran kita semakin berkurang. Semakin mengenal Dia, kita seharusnya semakin mengecil kekhawatiran kita. Ketakutan yang ada di sekeliling kita, pada waktu itu juga murid-muridnya ketakutan sekali. Mereka katakan tidak peduli dan kami, kita binasa, bayangkan ya. Mereka sudah kalut, mereka sudah nggak habis pikir, akal budinya sudah tidak lagi bisa menenangkan mereka. Bayangkan jangan sampai situasi, kondisi kehidupan kita yang akhirnya membuat kita kehilangan akal sehat, kehilangan pegangan iman, maka berantakan hidup kita, ya. Seringkali banyak orang Kristen yang akhirnya hidupnya berantakan karena sudah diguncang gitu ya. Nggak tenang, kalap begitu rupa, wah kalap banget gitu kan, reaktif sekali, akhirnya terguncang gitu kan. Habis kita gitu ya, nggak memperoleh hikmat bijaksana. Kristus, Dia sebagai jurumudi hidup kita. Dia tidak akan biarkan kita kandas, atau perahu yang kita jalani dalam kehidupan kita akan dibiarkan hancur. Tidak ada satupun daripada setiap kita yang percaya, yang beriman kepada Dia, Tuhan tidak sertai. Tidak ada satupun yang tidak disertai Tuhan. Kita lihat penyertaan Tuhan di buritan kapal, ya. Bayangkan ya, Kristus tidur tetapi hatinya tidak pernah tertidur buat setiap kita yang percaya. Ini yang harus kita pegang. Iman ini yang harus kita pegang, bahwa Tuhan yang melihat. Engkau tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Engkau berjaga-jaga atas kami. Ingat pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Malam itu Tuhan berjaga-jaga. Tiang awan, tiang api, tidak ada henti-hentinya menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir. Luar biasa kan penyertaan Tuhan. Pada kasus ini, pada konteks ini, di dalam cerita ini, Tuhan sekalipun secara jasmani tertidur, Dia ada di dalam kapal tersebut. Tidak pernah hatinya tertidur buat setiap kita. Murid-muridnya begitu khawatir. Ingat perumpamaan mengenai penabur ketika kekhawatiran hidup gitu ya. Menghimpit seperti benih yang ditabur di semak belukar. Akhirnya menghimpit yang tidak berakar. Akhirnya layu dan mati. Jangan sampai iman kita pun demikian. Kekhawatiran hidup menghimpit kita sehingga kita kehilangan daripada pegangan hidup. Iman kita terguncang. Akhirnya kita menyimpang daripada Tuhan. Ini orang yang berarti tidak berakar. Orang yang berakar adalah orang yang mengerti, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Semakin kita mengenal Dia di dalam kebenarannya, tentu Dia sebagai seorang penyelamat, penyertaan Dia sempurna gitu ya. Kita akan semakin hidup kita ini memiliki kekuatan baru. Sekalipun kita menghadapi sebuah rintangan ya.
dalam gelombang yang besar ini, apalagi COVID selama kurang lebih 2 tahun merajalela, benar ya. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak juga yang kehilangan daripada mungkin sanak saudara karena terkena virus COVID dan lain sebagainya. Akhirnya rumah tangganya juga hancur karena pekerjaan, ekonomi, semuanya akhirnya berantakan gitu ya. Ada orang yang juga akhirnya tanda petik ya, mereka menyimpang gitu loh. Inilah kekristenan. Tuhan menguji iman, Tuhan tampi. Saya percaya lewat peristiwa COVID ini Tuhan sedang menampi. Mana yang gandum, mana yang ilalang. Mana yang asli, mana yang berbobot, mana yang gak ada isinya. Ya, Tuhan tampi. Saya berharap kita berada di dalam iman yang berkualitas. Kalau iman tidak diuji, maka kita tidak akan mengetahui kualitas itu. Justru karena ada ujian, maka kita bisa mengetahui kualitas tersebut. Ya, yang berkualitas selalu diuji, terus diuji, terus diuji. Kalau kita dalam kekristenan kita tidak pernah diuji, jangan-jangan nih kita bukan, tanda petik ya, produk unggulan gitu loh. Jangan-jangan kita bukan demikian ya. Jadi saya melihat bahwa Kristus itu selalu menyertai setiap kita orang percaya. Dia nggak pernah tinggalkan. Ya, murid-muridnya itu sudah gaduh gitu kan, sampai tanda petik seolah-olah menuduh Kristus. Tidak peduli. Ini udah kurang ajar ya. Kayaknya mungkin karena Kristus emang dekat dengan murid-muridnya. Lalu karena kedekatan itu maka keluar perkataan yang mungkin kita ngelihat bahwa kok kayaknya nggak pantas ya keluar kata tidak peduli. Jadi memberikan sebuah kesimpulan gitu ya, menuding bahwa Kristus tidak peduli kita binasa gitu ya. Ini tuduhan yang ini kurang ajar ya menurut saya. Karena mereka karena saking takutnya, mereka karena mau binasa karena topan yang tadi gitu, gelombang ombak yang masalah mereka begitu besar sehingga mereka kekalutan mereka membuyarkan konsentrasi mereka terhadap pengenalan dia kepada gurunya sendiri atau Kristus ya sebagai gembala yang agung gitu ya. Ini sudah kehilangan. Makanya seringkali banyak orang Kristen yang juga saking kalapnya akhirnya dia tidak, yaitu dia tadi ya, tidak berakar ya. Maka akhirnya mengambil tindakan yang bodoh gitu ya. Kita mengeluarkan satu perilaku, sikap, attitude yang tidak pantas gitu ya. Seringkali demikian karena kita tidak cukup tenang ya untuk menguasai diri kita. Tetapi kita membiarkan kondisi menguasai atau situasi mengendalikan hidup kita sehingga kita membiarkan emosi kita yang jelek, yang negatif itu mengendalikan hidup kita. Maka resultnya, hasilnya pasti juga buruk gitu ya. Nah, jangan pernah biarkan situasi atau kondisi mengendalikan hidupmu. Tetapi kita harus mengendalikan kondisi dan situasi tersebut. Jangan pernah biarkan emosional yang tidak benar gitu ya mengendalikan hidupmu. Tetapi kita harus mengendalikan ya emosi kita sehingga kita tidak memiliki respon yang salah. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Jadi emosi kita harus dikuasai oleh akal budi kita, pengertian kita ya tentang kebenaran tentunya dalam pengenalan akan Kristus. Saya coba lanjutkan kembali di bagian lain. Ayat 39. Ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bayangkan ya, Tuhan memerintahkan diam, tenanglah ya. Jadi di sini kita belajar bahwa ketika Tuhan bangun gitu ya, dia tidak pernah tertidur ya. Sekali lagi dia tidak pernah tertidur. Dia mengatakan dua kata ya, sifatnya perintah karena ada kata tanda seru gitu ya. Diam, tenanglah. Kita di dalam tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami permasalahan dalam hidup ini gitu, tidak ada ya. Jadi ketika kita tahu bahwa kita belajar pada malam hari ini untuk kita boleh tetap tenang ya, untuk kita bisa berdoa ya. Karena di bagian lain Tuhan Yesus di dalam Injil
di dalam bagian lain firman Tuhan, Yakobus nggak salah gitu ya. Petrus ya, 1 Petrus atau 2 Petrus saya lupa gitu ya. Ketika dikatakan bahwa jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kita harus memiliki satu ketenangan dalam jiwa kita ketika sebesar apapun masalah. Karena dengan kita tenang gitu ya, sehingga kita tidak menghasilkan respon yang salah. Ya, jangan sampai akhirnya permasalahan kita ini gitu ya mengobrak-abrik ketenangan kita untuk kita bisa mengetahui pimpinan daripada Tuhan. Seringkali hati yang kacau, yang tidak tenang, justru kita tidak bisa melihat pimpinan dan tuntunan daripada Tuhan. Maka diam dan tenanglah ini untuk kita juga sama-sama bisa belajar bahwa di dalam hidup kita, keresahan kita, sebesar apapun gelombang dalam hidup kita, masalah kita, kita harus tetap benar-benar memiliki ketenangan di dalam Kristus, ya. Kita harus tahu pimpinan daripada Tuhan. Dengan ketenangan itu, maka kita bisa berdoa. Nah, Tuhan mendengar setiap doa kita. Kalau kita melihat bahwa seruan daripada murid-muridnya sebagai doa gitu, ini bahasa gambar saja ya. Tuhan pada saat yang tepat, Tuhan akan menjawab. Jadi jangan pernah berhenti-henti juga untuk berdoa gitu ya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, ya. Jadi saya melihat juga bahwa diam, tenanglah. Itu semua ciptaan gitu ya, ciptaannya pun taat gitu ya, karena Dia adalah Sang Pencipta tentunya ya. Tuhan memiliki kedaulatan penuh. Bayangkan kekaguman mereka, ya. Ayat 13 saya baca akan kembali. Dan mereka mengusir banyak, bukan Markus 6 ya, Markus 4 ya. Saya salah baca. Ayatnya yang ke-40 ya, sampai 41. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, taat kepadanya. Jadi saya melihat bahwa Tuhan memiliki kedaulatan penuh. Di sini tergambar gitu loh. Ya, jadi kita kalau misalnya dalam permasalahan hidup kita kadang kalau lemah iman atau kurang percaya ya, Tuhan bilang katakan kenapa takut, kenapa kurang tidak percaya ya, kurang percaya dikatakan ya. Tidak percaya, maka kamu tidak percaya. Seringkali karena kita tidak melihat bahwa Tuhan berdaulat. Bahwa Tuhan tidak memiliki, ya berkuasa tapi nggak berkuasa penuh lah. Ya berkuasa tapi nggak kuasa-kuasa banget sih gitu. Kita jangan sampai menjadi pribadi yang akhirnya, menurunkan kuasa daripada Tuhan. Meragukan kuasa Tuhan itu sama seperti kita nggak percaya itu kayak ragu bahwa dia nggak punya kuasa gitu ya. Nggak percaya gitu, ini bisa gak ya, kayaknya nggak percaya deh gitu kan. Jadi seringkali kita menurunkan hal itu. Karena apa? Karena ketakutan kita salah. Sekarang lihat ketakutan mereka berpindah. Dari ketakutan terhadap dari gelombang dan taufan tadi, sekarang ketakutannya berpindah. Takut kepada Kristus. Siapakah gerangan? Ini yang harus kita tahu. Takutnya itu harusnya takut kepada Tuhan. Ya, takutnya di sini juga ada aspek lain. Dia takut, waduh, tadi kita kayaknya bilang dia tidak peduli gitu. Kita kayaknya kurang ajar gitu ya. Lalu ketika dia menghardik, waduh, kita bisa, wah ini punya kuasa besar nih, jangan main-main nih, kita barusan salah gitu ya. Melakukan tindakan yang salah nih, sekarang kita, waduh, takut nih gitu ya. Ini ada rasa takut yang harus kita miliki, adalah rasa takut yang demikian juga ya. Yang seperti murid-murid rasakan. Takutnya berpindah gitu ya, dari takut kepada masalah yang terjadi, sekarang takut kepada Allah yang berkuasa tadi, respect gitu ya. Takut lagi untuk melakukan kesalahan ya di hadapan Tuhan. Takut jangan sampai kurang ajar lagi gitu ya. Takut jangan sampai saya tidak percaya lagi gitu. Kita harus memiliki ketakutan ini ya. Ketakutan ini, ketakutan yang kagum bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat, dan ketakutan yang jangan sampai saya ragu lagi. Karena kebesaran Dia sudah dinyatakan,
maka kita kekaguman kita sudah kita lihat gitu ya, dan kita nyatakan kekaguman atas kebesaran Dia, bagaimana menghardik masalah-masalah kita, lalu kita harus memiliki kita, jangan sampai saya tidak percaya lagi, jangan sampai saya ragu-ragu lagi, jangan sampai saya imannya lemah lagi dan kurang percaya. Kita harus demikian ya. Jadi kita harus memiliki ketakutan yang demikian, ketakutan yang sebagaimana semestinya ya, ketakutan yang berpindah dari yang tadi takut masalah dan badai, topan, sekarang takut jangan sampai berbuat kesalahan lagi di hadapan Tuhan. Jangan sampai kurang ajar lagi di hadapan Tuhan. Jangan sampai menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ya, kita bisa melihat takut karena kagum bahwa Tuhan ya yang memiliki kedaulatan penuh atas hidup saya. Tidak ada satupun masalah yang Tuhan tidak bisa kerjakan, yang Tuhan tidak bisa selesaikan dalam hidup kita. Seringkali kitalah yang bermasalah. Kitalah masalahnya. Masalahnya itu gitu ya. Kita yang jadi masalahnya. Kita nggak mau diberesin seringkali. Ya. Jadi saya berharap kita mau menjadi pribadi yang mau takut kalau gitu ya, memiliki kesalahan di hadapan Tuhan. Kalau kita ada salah di hadapan Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan dan bertobat ya. Seringkali dalam hidup keraguan kita terhadap kedaulatan Tuhan, keraguan kita terhadap pertolongan Tuhan, keraguan kita terhadap penyertaan daripada Tuhan, seringkali itu yang menjadi tanda petik ya, kekurangan ajar kita di hadapan Tuhan. Keraguan kita itu sebagai tindakan yang menghina kedaulatan dan kekuasaan Tuhan sebenarnya. Jadi seringkali kita yang kurang ajar. Saya berharap malam hari ini kita mendapat pengertian yang baik untuk kita semakin hari bisa jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Jangan sampai masalah mengendalikan kita, tetapi kitalah yang mengendalikan masalah karena kita percaya Tuhanlah juru mudi kita. Tuhan tidak pernah terlelap, Dia selalu berjaga-jaga atas hidup kita orang percaya. Sehingga penyertaan Tuhan nyata. Saya sudah malam hari ini, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami berdoa, mengucap syukur karena firman Tuhan yang boleh kami dengar malam hari ini. Untuk kami boleh kembali iman kami dikuatkan, bahwa sesungguhnya seringkali dalam hidup keraguan kami membuat pribadi kami menjadi anak-anak yang kurang ajar di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, ajar kami untuk selalu berpegang pada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh dikuatkan. Firman Tuhan sungguh memberkati kami malam hari ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Saya seruput lagi kopinya. Jangan lupa terus mau belajar firman Tuhan.